Assalamualaikum semuanya, selamat datang di Jurnalisa. Kali ini aku mau menjawab semua pertanyaan, gak semua sih, banyak banget kalau semua 20 aja pertanyaan dari kalian yang sudah bertanya di kolom komentar di feed IG aku. Langsung aja kita mulai. Oh iya, for your information, aku tuh sebagai sepupu perempuan paling kecil di keluarga ini. Gak penting sih ya sebenarnya. Oke, ini pertanyaan yang cukup banyak masuk ke aku. Hampir setiap hari ini masuk karena aku emang deket banget kan sama Aiko. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang menjurus ke kami berdua tuh sangat banyak. Pertanyaan pertama dari FTM LAD, pernah nggak sih cemburu sama pacarnya Aiko? Menarik sekali jawabannya. Tentu pernah banget. Karena apa? Karena kalau misalkan aku kan perempuan, pacar Aiko perempuan dong. Jadi kalau misalkan dia bagi waktu atau misalkan dia mau pergi, tapi aku juga pingin minta antar sama dia, tapi dia lebih milih perempuannya, wah itu aku marah-marah. Terus kayak misalkan subuh-subuh gitu ya, dia tuh paling niat kalau misalkan nganter pacarnya daripada nganter saya. Subuh pun dilewati olehnya. Kalau sama aku kayak siang juga sendiri aja, pakai ojek online aja. Sumpah itu perbedaan yang sangat-sangat itu. Makanya kalau misalkan ada pacar AA baru dibawa ke aku pasti mukanya jutek kayak maaf ya kalau kalau yang pernah digituin sama aku, tapi karena aku emang kayak gitu. Terus apalagi kalau misalkan ceweknya seksi-seksi ya, kayak astagfirullahaladzim. Tapi itu nyata guys, sumpah aku pernah di satu waktu dia bawa untuk pertama kalinya, terus kayak dan bajunya agak sedikit minim gitu, terus aku kayak gitu, kayak langsung blacklist. Tapi balik lagi ke pribadinya dia, kalau misalkan si pacarnya AA baik ya aku juga biasa aja gitu, baik-baik aja. Pertanyaan kedua dari Kartika RW, di kenapa mau jadi pengusaha dan mau buka usaha apa selain Pashmina kayak sekarang? Saya pengusaha guys. Enggak sebenarnya. Kalau misalkan yang Pashmina ini tuh, oh ya, follow ya aruna.atelier, dan di Shopee juga ada. Jadi aku tuh emang dari dulu tuh suka jual-jual barang. Jadi kayak aku pernah dibeliin aksesoris sama almarhum mama gitu. Ntar tuh udah ada di aku, tapi nanti sama aku dijual lagi. Terus hasil jualannya aku bagiin ke teman-teman aku. Kan bego ya gitu. Jadi udah ada bibit-bibit jiwa-jiwa entrepreneur sedari dini. Terrealisasikan di sekarang karena alhamdulillah gitu, kalian juga follow Instagram aku, terus kayak ngapain juga cuman kayak diem-diem gini doang. Jadi aku jualan dan alhamdulillah sold out guys, terima kasih. Selain Pashmina, kayaknya aku mau bikin outer kayak Pashmina, kerudung-kerudung yang segi 4, dan pokoknya tunggu aja di Aruna. Promosi dari Puspita Aisyah, apa alasan dibalik keceriaan kakak setiap harinya? Apa makna warna kehidupan bagi kakak? Apa motivasi kakak selama ini? Selalu semangat dan ceria, arti ayah, kakak, dan tim jurnalis menurut kakak. Sedih. Aku ceria kayak gini karena ngapain juga sedih-sedih gitu. Terus ngapain juga kayak minta perhatian ke publik, nangis-nangis tuh kayak aku tuh bla 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 bla. Nggak, kenapa kalau misalkan bisa happy aja, kenapa nggak happy aja gitu? Soalnya kalau kayak gitu tuh jadi menularkan bad vibes gitu. Kalau kita sedih-sedih, orang juga jadi males nih, kayak naon sih si ieu caper pisan, naon sih si ieu kieu pisan gitu. Kayak gitulah kalau kata orang Sunda mah. Aku ceria kayak gini aja masih suka ada yang kayak apa sih kamu centil banget, apa sih bla bla bla. Padahal aku cuman pengen menyalurkan kebahagiaan aku dengan punyanya kalian yang sudah mengikuti aku di Instagram gitu. Jadi ya ceria mah ceria aja guys, sedih-sedih aja tapi nggak usah berlebihan. Dari Bebe Humor Vin, gimana sikap teman-teman di sekeliling Teh Indi dengan kemampuan Teteh yang punya kemampuan begitu? Untuk teman aku
sih sebenarnya biasa aja mereka, karena udah tahu dari aku SD tuh aku selalu kayak di sini ada ini loh, kayak teman-teman SD aku halo, pasti mereka udah tahu banget aku suka tiba-tiba nunjuk pohon atau apa gitu. Jadi mereka lama-lama biasa aja, dan ketika aku masuk jurnal mereka tuh kayak oh ya udah di sini mah emang suka kayak gitu, emang suka random tiba-tiba nunjuk apa, tiba-tiba nyeritain hantu. Jadi pas aku kayak gitu kayak ya udah nggak asing lagi bagi mereka. Kadang mereka juga kepo, tapi nggak sekepo yang bener-bener gitu loh, karena ya bosan oge merennya guys. Dari Kade Sinta Dewi, pernah nggak sih kamu ngerasa kelebihan kamu ini sebagai beban buat kamu atau saudara-saudara kamu yang lain? Atau terus kalau pernah, bagaimana cara kalian mengatasi perasaan tersebut? Sejauh ini sih enggak, karena aku nggak sendirian. Mungkin nggak tahu ya kalau Teresa dulu waktu belum speak up ke saudara-saudara karena masih kecil-kecil kan, karena dia cucu paling besar kan. Karena banyakan jadi aku merasa nggak terbebani, malah seru aja gitu kalau misalkan lagi main keluar rumah ketika banyakan. Terus kalau lagi lihat hantu di satu waktu kayak itu tadi aku lihat, itu pasti semuanya kayak ya aku lihat, terus kayak dia lihat gitu. Jadi kayak gak mau gitu ngelihat kita doang yang ngelihat, harus semua orang ngelihat. Itu sering terjadi sih, kayak kalau misalkan ke toilet kafe atau ke toilet mall yang agak menakutkan, ke toilet rumah makan gitu, pasti minta antar gitu sih serunya. Jadi ya nikmatin aja dah, kayak mau gimana lagi juga gitu kan. Gitu. Mau tanya, kan semua orang udah tahu kalau Teh Indi itu indigo. Nah, pernah nggak sih ada orang yang nanyain aneh-aneh? Misalnya contoh nih, disuruh liatin kalau nih orang ada isi atau semacam penjaga, atau bahkan disuruh liatin kapan meninggal. Kadang orang yang nggak bisa bedain indigo sama prama. Dijawab ya, thank you. Iya, ini banyak banget. Termasuk teman-teman aku juga kadang ada yang nanya gitu. Kayak misalkan, Di, katanya aku tuh, kata teman aku yang indigo, selain kamu gitu, aku ada yang jagain. Aku kayaknya dikasih sesuatu deh sama kayak aku. Teman-teman, kalau memang misalkan mereka iya dikasih dan emang ada, aku tuh ngeliat dari awal ketemu tuh aku tahu tempe, aku tuh tahu. Kayak contoh temenku emang agak indigo, ada, aku tahu dia kayak gitu karena langsung kayak satu frekuensi gitu loh. Terus kayak aku lihat tuh kayak oh iya dia ada yang ngikutin. Kalau nggak ada ya mau gimana, aku tuh suka nggak enak jawab gitu. Kalau misalkan ada yang nanya kayak gitu tuh aku tahu banget gitu apa sih kemauan orang itu, pingin dapetin jawaban dari aku tuh apa. Jadi mereka tuh pingin aku mengiyakan kalau mereka tuh ada yang ngejaga, tapi sebenarnya yang aku lihat tuh gak ada. Kalaupun ada sedikit pun aku juga ngerasa gitu, kalau misalkan penjaganya lagi nggak ada ngikut sama dia tuh aku tahu kayak oh keluarganya kayak gini, oh dari sininya gitu. Kalau nggak ada bener-bener polos aja gitu, nggak ada. Dan aku mau bilang nggak ada juga mungkin dia berharap aku jawab ada gitu, makanya dia nanya kayak gitu. Tapi kalau nggak ada guys, jangan diada-ada. Dari Ciliasio, Kak Indi gabung di Jurnalisa dari kapan dan gimana rasanya waktu ngejurnal di tempat seram, dan pengalaman terberat apa yang Kak Indi pernah rasakan selama di Jurnalisa? Aku dari pas SMA kelas 2 mulai gabung itu tuh Jurnalisa Tanya Risa sama Aiko di salah satu kafe. Itu bener-bener awal dan aku kayak nggak tahu apa-apa, dan beberapa video selanjutnya tuh kalau misalkan kalian nyimak gitu aku diem sampai aku kayak pernah kayak ngapain sih lu in frame gitu kalau lu diem, karena aku sumpah takut banget. Apalagi kalau di rumah gitu lagi kumpul tuh aku dibully kalau udah mencakup hal yang perhantuan, karena aku takut bisa sampai panas dingin, bisa sampai keringet dingin, tau gak sih, kayak mules gitu kalau mereka udah ngebahas kayak gitu. Sumpah setakut itu. Habis itu karena si teteh waktu itu iseng ngajak-ngajak dan aku lagi luang juga, akhirnya bikin lah. Nah dari situ kayak teman-teman semua yang nge-subscribe kayak ajak aja saudaranya itu. Jadi sampai sekarang jadi terbawa. Awalnya dari iseng-iseng,
pengalaman terberatnya apa ya, kalau misalkan syuting tapi udah beberapa tempat gitu harus tetap mediasi, harus tetap nyari hantu tapi keadaan udah dingin, udah malam, jadi kayak itu sih beratnya, dan sisanya mah happy. Dari Yuanita Febriani, apa motivasi hidup Teh Indi dan hal apa yang buat Teh Indi kuat di saat ngadepin masalah sulit? Sumpah ya, aku tuh pas bacain komen-komen kalian tuh banyak banget nanya tentang kehidupan, kayak tentang insecure, tentang cara bersyukur, kayak gimana. Dari pertanyaan ini, motivasi hidup aku apa? Aku pingin banget berguna buat orang-orang sekitar. Kayaknya emang klasik sih alasannya dan motivasinya, cuman itu bener banget, itu selalu diterapin ke diri aku. Aku lihat orang-orang sekitar aku kayak kalau misalkan mereka nggak bisa kayak gitu, mungkin aku bisa. Ya kalian ngerti kali ya omongan aku itu apa. Jadi aku lihat saudara-saudaraku juga pada sukses, pada punya usaha sendiri, pada lulus kuliahnya. Nah masa aku enggak gitu? Dan aku perempuan, malu lah gitu. Perempuan tuh selalu dianggap lemah sama laki-laki, kayak derajatnya tuh kayak apa sih, kamu kan perempuan gak akan bisa. Nah aku nggak mau dipandang kayak gitu sama laki-laki. Aku pingin ada laki-laki, loh kok jadi ngomong laki-laki, aku pingin ada laki-laki yang ngelihat aku tuh kayak nggak akan bisa sih mah ada awewe, dia nggak mau, aku nggak mau kayak gitu. Aku pengen kayak ih keren ya si iya perempuan tapi bisa ini bisa itu bisa ini bisa itu. Jadi itu motivasi aku pingin kita nggak dipandang lemah gitu sama laki-laki. Biasanya kan apalagi yang seumur aku gitu ya, yang masih punya pacar, suka banget kan di underestimate sama laki-lakinya, kayak apa sih cantikan juga ini, kerenan juga ini, pinteran juga ini. Aku nggak mau kayak gitu. Jadi motivasiku itu pekerjaan di saat kuliah, punya usaha di saat kuliah, dan akhirnya Allah mendengarkan, sangat bersyukur. Yang buat kuat ya kalian tau lah, keluarga. Dari Novita Rahma, Kak Indi gimana sih awalnya bisa lihat sampai bisa komunikasi sama hantu langsung, bisa lihat dari kecil atau dikasih ilmu sama buyut? Ini juga menarik ceritanya. Jadi keluarga aku yang seperti aku bilang suka kumpul-kumpul, suka kayak sharing-sharing tentang perhantuan. Kalian bisa baca juga di buku Jurnalisa, itu beberapa sebagian kecil diceritain kumpul-kumpul kalau misalkan ngobrolin tentang hantu. Nah di nyatanya tuh emang begitu guys, jadi suka kumpul-kumpul gitu ngomongin hantu, terus kayak lama-lama diasah. Jadi emang dasarnya kita semua itu punya kemampuan, cuman lama-lama diasah biar bener gitu, biar kita lihatnya bener, kita nggak abal-abal, nggak menyalahgunakan apa sih kemampuan ini. Karena kakek kita tuh nggak mau sebenarnya kita kayak malah jadi kayak dukun gitu kan. Banyak juga yang nganggap kita dukun, kayak anak indigo pasti dukun, padahal tuh enggak guys. Beda pemahamannya, beda pembelajarannya, beda cara mengaplikasinya tuh beda banget. Jadi jangan nganggap kita cenayang atau dukun, nyariin sepeda, nyariin motor ke polisi aja, itu mah jangan ke kita. Dan aku dari kecil, dari umur TK itu pertama kali lihat hantu. Kayaknya di beberapa video aku juga sering membicarakan ini ya. Aku dari SD ketahuan, terus kayak SMP, akhir SMP tuh makin diasah sama kakek, dibantuin cara-caranya menanggapi kalau lihat hantu, jangan takut bla bla bla, karena pada dasarnya derajat kita lebih tinggi. Itu betul. Jadi ya kayak seperti itu apa sih? Dari Rahmatun Angel, keseharian Kak Indi gimana sih kalau di luar? Apa kemana-mana selalu lihat hal-hal yang kayak waktu di jurnal atau seperti biasa aja? Nah ini juga pertanyaan yang sering banget masuk. Aku biasanya main biasa, cuman kalau ketika ke tempat salah satu tempat, misalkan coffee shop, ada beberapa coffee shop yang pernah aku datengin itu ada hantunya. Jadi aku waktu itu mau pipis di kamar mandinya, itu aku sama Teh Risa sama Kak Dimasta juga sama yang lain. Aku pipis sendiri ke WC-nya. Abis itu pas sudah di WC-nya tuh ada kaca. Aku tuh ngaca dulu sebelum pipis, kayak benerin hijab. Lah lagi ngaca,
si lorong ke WC-nya tuh ditutupinnya sama kain doang, kain selebaran gitu. Tiba-tiba pas aku lagi ngepentulin gini, terus tiba-tiba ada perempuan dari arah nyerong, terus dia tiba-tiba bajunya nggak kotor, mukanya nggak rusak juga kayak manusia, terus kayak rambutnya segini, terus dia nyerong, terus dia lihat ke kaca. Jadi otomatis bayangin aja, dari dia lihat ke kaca, aku lihat ke kaca, jadi lihat kan di kaca, terus kayak dia kayak gini, aku langsung kayak gini, kayak hah, aku di mana, aku siapa, terus kayak mau lari, mana sempat, keburu telat gitu. Terus kayak akhirnya aku nggak jadi ngemetiin, aku cuman gituin doang. Terus aku lari ke kamar mandi, aku di kloset kayak gini aja, aku kayak pipis aku. Nah ini kloset kan, ini si pintunya aku buka kayak gini pelan, aku takut dia nungguin coy, takut banget. Tiba-tiba pas buka door kan berabe kalau kayak gitu, pas kayak gitu nggak ada, aku lari ke table sama ke Teresa, ke tabelnya Teresa. Terus kayak Teresa berdiri juga kayak aku mau pipis terus aku bilang gitu, teh jangan, kita pindah tempat, sumpah pindah tempat. Akhirnya dia kenapa, terus kata teteh tuh kayak tinggal juriknya, enggak cabut. Akhirnya itu minuman masih pada penuh, kita akhirnya cabut soalnya takut ya, karena dia tahu kita bisa lihat dia gitu, diikutin kan nggak lucu gitu, males, terus minta tolong, capek. Dari Arif Lutfi mau nanya nih teh, apakah dari awal teh bisa lihat hantu sampai sekarang masih suka takut, terus ngerasa keganggu nggak sih kehidupan sehari-hari? Soalnya ngebayangin kalau aku mah nggak bisa hidup dengan tenang. Apakah dari awal masih takut, apalagi kalau misalkan nggak ada saudara-saudara aku, kayak misalkan sendiri gitu, aku takut. Dan atau enggak teman-teman aku lagi cerita, masih takut, jawabannya masih takut. Ngeganggu sih enggak, yang tadi udah aku jelasin di awal ya, enggak. Kalau misalkan bareng-bareng, karena mereka semua juga bisa lihat, kakak aku, jadi aku juga biasa aja. Kalau misalkan boleh milih untuk dilahirkan di keluarga, kamu bakal milih dilahirkan jadi adik? Enggak, dilahirkan jadi Indi aja udah enak, ini udah dimanja sama kakak yang lain. Dari Rofi Saputra, kak semasa sekolah pernah minta bantuan? Nah ini banyak banget pertanyaan yang masuk. Kak kalau misalkan lagi kuliah, kalau lagi nyontek minta bantuin nggak, atau minta contekin nggak? Enggak guys, aku mah nggak pernah kayak gitu. Dan lagian ngapain sih, kalian bisa lihat gitu video sebelumnya, hantu teh bodoh gitu, kayak kalau diajak ngobrol nggak nyambung, apalagi kuntilanak itu nggak nyambung. Terus kamu minta tolong gitu, minta jawabin. Dari Ika Wahyuni Fianti, kak kasih tips biar bisa aku sedangkan saudara. Sering-sering main bareng, itu intinya ya, sering-sering main bareng. Dari RHENRDH, apa hal yang membuat Indi semangat sampai Indi bisa melakukan perubahan yang besar di hidup Indi? Yang berjasa ya keluarga, balik lagi kakakku, mama aku, kakek, tante, sepupu aku yang lain, itu sangat berjasa. Intinya keluarga, siapa lagi kalau bukan keluarga guys. Widya Tami, jadi aku mau tanya doang, pernah nggak selama sekolah atau kuliah ngebantuin mungkin teman-teman tiba ganggu? Dan kebetulan di situ kayak cuma kamu. Jadi aku pernah study tour ke Bali, terus teman-teman aku pada kesurupan dan aku yang bantuin, bener-bener kayak aku nggak bisa apa-apa tapi terpaksa, jadi aku harus bantuin. Terus kayak guru-guru pun mengandalkan aku, kayak aku siapa gitu. Dari Putri Panda 01, teh pernah nggak sih dijailin sampai dicelakai sama makhluk halus? Ini kalian lihat video-video di bawah, aku diteror sama Asih, itu sumpah itu ganggu banget. Kalian simak aja di jurnal Asih atau sebelum jurnal Asih, itu bakal menjawab pertanyaan ini. Dari By LRST, apa hal yang paling lo syukurin sebagai adik perempuan yang punya abang kayak Niko? Dia sangat, ke perempuan tuh sangat mengayomi ya, sangat lembut. lembut sekali,
tapi serius itu sangat lembut. Terus kalau ada kebutuhan tuh meskipun dia males kayak apaan sih nggak mau, tapi nanti lama-lama tuh dilakuin. Terus kayak kalau misalkan aku ada masalah atau disakitin laki-laki, dia garda terdepan untuk menghadang itu semua. Kayak apa sih deh laki-laki kayak gitu, apa sih deh, tapi sumpah dia tuh jadi cowok, sifatnya tuh sifat Aiko tuh jadi cowok idaman aku untuk cari pacar gitu loh, ngerti gak sih? Jadi gara-gara Aiko kayak gitu aku jadi pengen punya pacar kayak sifatnya kayak AA, karena kalau perempuan tuh sangat dijemput lah, nggak boleh lah sendirian. Tapi ke aku mah enggak sih, ke pacarnya kayak gitu. Dari Sabna Bila, pernah ngira bakalan jadi TNI yang sekarang? Enggak, sumpah aku mah kayak gitu menjalaninya dengan seperti air, let it flow gitu. Tiba-tiba kayak gini, dan bersyukur sehabis sholat jangan lupa sujud syukur. Itu setiap kan sholat 5 waktu, berarti 5 kali sujud syukur. Jadi apa yang kalian mau nanti dikabulin sama Allah, amin. Oh ternyata itu pertanyaan terakhir guys. Sangat berbobot ya ini pertanyaan terakhir. Itu penting banget, bersyukur, bilang alhamdulillah juga. Allah tuh udah seneng gitu kalau kalian setiap hari gitu alhamdulillah, iya terima kasih alhamdulillah. Apalagi ditambah sholat, mengaji, dan sujud syukur. Dah kalian, ya Allah aku minta ini, besoknya datang. Itu pembelajarannya sangat berbobot. Jadi sekian aja 20 pertanyaan yang sudah dilontarkan, sudah aku jawab. Makasih buat selalu nonton, subscribe, komen, and like. Junaisa, jangan bosan-bosan, jangan lupa follow juga Indi Ratnap. Dan jangan lupa juga beli kerudung Aruna. Nanti ada desain-desain baru, ada warna-warna baru. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Dadah.